Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian dalam Pembelajaran PKN. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rindi Oktariani Ramadina, lalu ada Leni Nuraini, dan ada Ida Musdalifah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Penilaian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terus-menerus guna menghimpun data terkait proses serta hasil belajar siswa. Dalam konteks mata pelajaran PKN, penilaian berperan penting dalam mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Penilaian ini mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian aspek kognitif bertujuan mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep utama dalam PKN. Penilaian aspek keterampilan difokuskan pada kemampuan siswa dalam mengimplementasikan pengetahuan secara praktis. Penilaian aspek sikap bertujuan menilai perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan proses penilaian ini apabila diselaraskan dengan kompetensi dan capaian pembelajaran yang diharapkan akan memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang teknik penilaian dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada tes tulis, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pilihan ganda, di mana menguji pemahaman siswa tentang perbedaan antara norma hukum dan norma sosial. Yang kedua itu ada isian dan jawaban singkat, menilai hafalan siswa terhadap sila-sila Pancasila atau semboyan negara. Yang ketiga ada benar dan salah, yaitu menilai kemampuan siswa membedakan fakta dan opini dalam konteks demokrasi. Yang keempat ada menjodohkan, yaitu menghubungkan lembaga negara dengan fungsi atau perannya. Yang kelima ada uraian, menilai kemampuan berpikir kritis siswa, misalnya menjelaskan pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu ada tes lisan, di mana yang pertama itu ada diskusi tentang hak asasi manusia, isu-isu demokrasi atau konflik sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada tanya jawab tentang perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada memberi pendapat tentang peristiwa aktual atau yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang ketiga itu ada penugasan, yaitu tugas individu membuat laporan tentang pengalaman nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Yang kedua itu ada tugas kelompok, di mana merancang proyek sosial seperti kampanye toleransi atau kebersihan lingkungan. Terus yang ketiga itu ada kegiatan praktik, di mana simulasi sidang, perilaku pemilu kelas atau debat mengenai isu kebangsaan. Oke, selanjutnya itu ada prinsip penilaian pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada fokus pada kompetensi, di mana proses evaluasi sebaiknya diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai kemampuan yang menjadi tujuan utama dalam pembelajaran, sebagaimana dirancang dalam dokumen kurikulum. Yang kedua itu ada keakuratan penilaian, di mana harus mencerminkan aspek yang benar-benar ingin diukur. Yang ketiga ada keadilan dalam penilaian, di mana evaluasi hendaknya diberikan secara merata tanpa kecenderungan tertentu. Yang keempat itu ada ketidakberpihakan penilai, di mana objektivitas menjadi hal utama dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar. Yang kelima ada penilaian berkelanjutan, di mana evaluasi hendaknya dilakukan secara sistematik dan terus-menerus sepanjang proses pembelajaran. Yang keenam itu ada evaluasi komprehensif, di mana penilaian yang menyeluruh mencakup
seluruh ranah kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, mulai dari aspek pengetahuan, sikap, hingga keterampilan praktis. Yang ketujuh ada transparansi dalam penilaian, di mana standar atau kriteria evaluasi harus dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak terkait agar hasil yang diperoleh dapat dimengerti dan diterima secara terbuka. Yang kedelapan ada evaluasi yang relevan dan bermanfaat. Penilaian seharusnya menghasilkan informasi yang berguna untuk semua pihak yang terlibat, terutama bagi siswa dalam memahami sejauh mana pencapaian mereka, termasuk potensi kelemahan dan ketertarikan pribadi yang dapat ditindaklanjuti. Kendala dan strategi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran PKN. Dalam pelaksanaannya, penilaian dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dilepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh para pendidik. Salah satu kendala yang paling umum dijumpai adalah keberagaman karakter siswa, baik dari sisi latar belakang, kemampuan akademik, hingga referensi dalam belajar. Keanekaragaman ini menuntut guru untuk merancang pendekatan evaluasi yang fleksibel dan adaptif, sehingga pencapaian pembelajaran siswa dapat tercermin secara lebih adil dan menyeluruh. Di samping itu, keterbatasan waktu yang tersedia sumber daya menjadi hambatan dalam penilaian yang bersifat kooperatif dan berkelanjutan. Situasi ini menyebabkan guru harus membuat pilihan strategi dalam mengatur prioritas penilaian yang efisien, namun tetap bermakna. Sekian pembahasan materi dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.